Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik ya. Untuk sebelum kita lanjut, sebenarnya aurat kemarin ada perincian yang perlu tak ya, dirinci ya. Oh, anak kita. Mas Bidal. Ya, ya. Si. Bab sujud sahu. Auratul rajul. Nah, ya. Ya. Atau gak usah tak jelas nih. Baik. Jadi kemarin kan mungkin ini yang akan menjadi pertanyaan ini. Wa auratul hurrati wal amati indar enggak bukan itu. Nah, ini. Wa auratuhu indal ajanibi janib jami'u badanihi. Dan auratnya laki-laki di sisi yang bukan mahramnya adalah seluruh badannya. Mungkin akan timbul pertanyaan. Maksudnya berarti auratnya wong lanang di hadapan perempuan itu apa? Seluruh badannya. Apa berarti wong lanang juga kudu berukutan? Gitu ya kan? Pemahamannya seperti itu. Jadi kita pahamkan, kita jelaskan. Aurat itu ada dua jenisnya. Ada yang namanya auratun nadhar. Ada namanya auratus satr. Ya, mungkin nggak perlu pakai ini ya, sederhana aja. Ada yang namanya auratun nadhar dan ada namanya auratus satr. Maksudnya apa? Auratun nadhar itu berhubungan dengan pandangan. Berhubungan dengan pandangan. Auratus satr itu berhubungan dengan menutupi. Maka auratun nadhar ini hukum asalnya berhubungan dengan orang yang melihat, bukan diri kita. Misalkan aku ambil kamu misalkan. Aurat saya dilihat, aurat nadhar itu yang berhubungan dengan awakmu sing delok aku. Berarti sing menjadi aurat kamu orang lain nggak boleh lihat kita. Nah, itu namanya aurat nadhar. Aurat satr itu adalah aurat yang harus ditutupi di hadapan orang lain. Di sini yang dimaksud wa auratuhu indal ajanib jami'u badani. Auratnya laki-laki di sisi orang yang bukan mahramnya itu seluruh badannya itu auratun nadhar. Bukan auratus satr. Ya, bukan auratus satr. Dalam artian untuk pakaian ya boleh memakai dengan pakaian yang sudah difahami oleh urf. Misalkan kita laki-laki ya nggak perlu pakai niqab, nggak perlu pakai apa, kelambi ya biasa. Cuma untuk perempuan yang bukan mahram, untuk melihat secara asal tidak boleh melihat ke seluruh bagian dari tubuh laki-laki. Bahkan wajahnya, bahkan telapak tangannya, kecuali ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan. Contoh diantara kebutuhan diantara para ulama disebutkan adalah dalam muamalah. Dalam apa? Muamalah. Atau dalam masalah persaksian. Atau dalam masalah pengobatan. Bahkan dokter wedok pasiennya lanang, terus ya opo kate merem kan gak iso nyuntik salah marono ya opo. Kan gak mungkin. Kemudian termasuk juga yang menjadi rukhsah adalah dalam masalah taklim, pembelajaran. Maka diperbolehkan. Ya. Misalkan kalau dalam penjelasan mungkin akan kesulitan kalau misalkan thalibahnya misalkan nggak melihat kepada ustadznya. Ya. Maka ya itu termasuk ranah apa yang diperbolehkan. Tapi kalau selain itu hukum asalnya sama dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki nggak boleh lihat wanita, wanita juga nggak boleh lihat laki-laki. Maka sebenarnya ghadul basar itu berlaku untuk laki-laki dan wanita. Untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Namun terkadang dalam hal ini laki-laki dalam tanda kutip sering terzalimi. Karena yang disuruh ghadul basar cuma laki-laki. Wong wedok gak gelem ghadul basar. Ya. Ala kulli hal dan itu pendapat muktamad ya, dan itu pendapat muktamad. Bahwasanya itu namanya auratun nadhar. Ya, jadi ini wa auratuhu indal ajanibi jami'u badani yaitu aurat nadhar. Adapun aurat satr ya yang ma'ruf dia tutupi ya, misalkan kalau laki-laki ya pakaian ya, enggak sampai terlihat
terlihat pahanya misalkan ya, kemudian nggak sampai terlihat tubuhnya, maka itu cukup ya. Baik. Sekarang kita memasuki pembahasan auqatus shalah ya. Auqatus shalah. Baik. Silakan dibaca. Bismillah. Fasal auqatus salati, waktu salat khamsun ada 5 di kulli yaumin, di setiap hari, walailatin dan malam hari. Adzuhru zuhur wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya zawal syamsi, tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari. Wa akhiru, dan akhirnya masiru Dili kulli syai'in, ketika bayangan segala sesuatu menjadi mislahu, misalnya ghaira lil istiwa'i, selain bayangan istiwa. Wal asru, dan asar. Wa awalu, dan awalnya wa awal waktiha, dan awal waktunya idza apabila sharat jadi dillu kulli syai'in, bayangan setiap hal, mislahu, misalnya wazada qalilan, dan tambah sedikit. Wa akhiruhu, dan akhirnya ghurubus syams, dan akhirnya adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Wal maghribu, dan waktu maghrib. Wa awal waqtiha, dan awal waktunya adalah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya ghurubus syafaqil ahmari, hilangnya merah. yang merah. Wal isya'u, dan isya. Wa awal waqtiha, dan awal waktunya ghurubus syafaqil ahmar, hilangnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ul fajr tsani, yaitu terbitnya fajar yang kedua. Wa subuhu, dan waktu subuh. Wa awal waqtiha, dan awal waktunya tulu'ul fajr tsani, terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'us syamsi, yaitu terbitnya matahari. Wa man dakhala, dan barang siapa yang masuk alaihi, atasnya al-waqtu, waktu. Wa madha, dan berlalu alaihi, atasnya zamanun, waktu. Ya, waktu. Waktu yumkinu, yang memungkinkan. Fi'luha, untuk mengerjakan salat. Fi dalamnya, summa, kemudian qara'a, datang. Qara'a alaihi, kepadanya al-mani'u, wajib. Al-mani'u, penghalang salat. Penghalang salat. Wajaba alaihi, wajib atasnya qada'us salati, untuk qada' salat. Walau, dan jika zalal mani'u, telah hilang penghalang. Waqad baqiya, dan mencukupi. Waqad baqiya, dan sungguh tersisa. Waqad baqiya, dan sungguh tersisa minal waqti, dari waktu, qadru takbiratul ihrami, seukuran takbiratul ihram, lazimahu, wajib. Iya, wajib baginya. Wajib baginya fi'luha, untuk melaksanakannya. Wa fi'lul lati tujma'u, dan melaksanakan apa yang bisa allati maksudnya salat yang. Salat yang. Wa fi'lu, dan melakukan allati, salat yang tujma'u ilaiha, dikumpulkan dengannya. Dijamak kepadanya. Baik. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matn Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekhana Khalil Bangkalan rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita sudah memasuki pembahasan salat. Setelah kita membahas tentang syarat sahnya salat, ya, maka kita mulai membahas tentang waktu salat. Faqala musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru. Auqatis salati, waktu-waktu salat khamsun, ada 5. Sebagaimana kita tahu salat wajib ada 5, maka waktunya juga ada 5. Fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, setiap siang, walailatin, dan malam, maksudnya setiap hari. Baik. Maka di sini ada isyarat bahwasanya salat yang wajib hanya apa? Salat 5 waktu saja. Yang pertama salat az-zuhru, salat zuhur. Ya, dan ini menjadi kebiasaan para fuqaha nanggone kitab fikih, biasanya dimulai ketika membahas waktu salat, biasanya mulai dengan waktu zuhur. Biasa seperti itu. Baik, kenapa dimulai dari waktu zuhur? Ada beberapa penjelasan. Ya, ada beberapa penjelasan. Di antara yang disebut oleh para fuqaha, kenapa kok dimulai dari waktu zuhur? Karena ada satu hadis, namanya itu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril atau hadis imamatu Jibril. Hadis imamnya Jibril. Jadi Jibril itu mendatangi Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Malik juga, tapi nggak disebutkan di Bulughul Maram. Ya, nggak disebutkan di Bulughul Maram. Hadisnya panjang soalnya.
Jadi Jibril itu ketika Nabi SAW sudah wajib sholat, habis Isra Mi'raj, Jibril ngasih tahu waktunya kapan. Nah, ketika ngasih tahu itu Jibril modelnya datang kepada Nabi, Nabi diajak sholat terus diimami Jibril. Dan itu Jibril datang 2 kali. Kali yang pertama, hari pertama Jibril datang di awal waktu. Hari yang kedua Jibril datang di akhir waktu. Dan itu yang menjadi rujukan daripada para fuqaha dalam menentukan waktu sholat. Nah, sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Jibril dengan Nabi itu sholat zuhur. Makanya dalam kitab fikih dimulai dari sholat zuhur. Ala kulli hal, adzuhru waktu zuhur wa awwalu waktiha, dan awal waktu zuhur zawalu syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Ya, kita sudah paham ya, tergelincirnya matahari ke arah barat. Wa akhiru, dan akhir waktu zuhur masiru dhilli kulli syai'in. Masiru, terjadinya, dhilli, bayangan, kulli syai'in, setiap benda, mislahu, sepanjang dirinya atau sepanjang benda tadi. Ya. Ghaira, selain dhillil istiwa, bayangan waktu istiwa. Ya. Paham ya wisan ya? Wal asru, dan asar, wa awal waktiha, dan awal waktunya, idza shara, jika apabila ada atau menjadi dhillu kulli syai'in, bayangan setiap sesuatu, mislahu, sepanjang dia, wa zada qalilan, dan tambah sedikit, dan ditambah apa? Sedikit. Ya. Dalam artian ketika habis waktu zuhur maka masuk langsung waktu asar. Wa akhiru, dan akhir waktu asar ghurubu syamsi, ketika tenggelamnya matahari. Ya, dan maksudnya tenggelamnya matahari di sini adalah ketika matahari tenggelam secara sempurna. Maka ini akhir dari waktu asar. Kalau misalkan masih tenggelam sedikit, maka sebenarnya masih waktu asar, tapi sudah masuk waktu hurmah, ya, semepet gitu ya. Gak memungkinkan untuk melaksanakan sholat secara utuh. Pasti kok sak rakaat, burung rakaat, wis adzan maghrib gitu ya. Wal maghribu, dan waktu maghrib, wa awwalu waktiha, dan awal waktunya ghurubu syamsi, tenggelamnya matahari. Maksudnya sudah habis matahari di ufuk, maka masuk waktu maghrib. Wa akhiru, dan akhir waktunya ghurubu syafaqil ahmar, habisnya mega merah di langit. Karena mega di langit, mega waktu malam, waktu malam. Itu ada 3. Ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Mega yang pertama kali hilang itu mega merah. Jadi pas matahari tenggelam, boyone, saiki mungkin angel delek ya. Deloke angel. Terlalu banyak lampu, terlalu banyak bangunan. Jadi yang pertama kali kan waktu matahari tenggelam itu pasti menyisakan mega. Meganya apa? Mega merah. Nanti mega merah habis masih ada sisa kuning. Kuning habis masih ada sisa putih sedikit. Nah, habisnya waktu maghrib itu ketika habis atau hilangnya mega merah tadi. Meskipun tersisa mega kuning dan mega putih, sudah masuk waktu isya. Ya. Dan ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i dan dan itu adalah pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Pendapat terdahulu. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang waktu di Baghdad. Karena pendapat barunya Imam Syafi'i ketika di Mesir, batasan sholat itu cuma sampai sholat maghrib, cuma sampai seukuran orang itu bisa bersuci melaksanakan sholat sebanyak 5 rakaat. Seperti nanggone matan Abu Suja. Nah, matan takrib gak seperti ini waktunya. Ya. Nah, di matan takrib kok delon, mungkin di matan takrib atau di Fathul Qorib, ya delon. Jadi waktunya itu bukan sampai habisnya mega merah, tapi waktunya habis sampai apa? Sampai sekiranya orang itu bisa bersuci, bisa berangkat ke masjid, bisa melaksanakan sholat sebanyak 5 rakaat. Kalau sudah seperti itu, seukuran waktu itu, maka sudah habis waktu maghrib. Meskipun mega merah masih ada. Itu pendapat barunya Imam Syafi'i. Tapi ini nggak dipakai oleh para fuqaha Syafi'iyah. Dikritik ambil fuqaha Syafi'iyah. Ini penjelasan ini saya cukup jelaskan panjang lebar waktu ngaji Fathul Qorib nanggoni Imam Syafi'i, Masjid Imam Syafi'i. Al-Qur'an kembali ke sini. Wal isya'u, dan waktu isya, wa awwalu waktiha, dan awal waktunya ghurubu syafaqil ahmar, tenggelamnya atau hilangnya mega merah. Wa akhiru, dan akhir waktunya tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar kedua, namanya fajar shadiq. Maka baru habis waktu isya. Menurut pendapat
Mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Wa subuhu dan waktu subuh wa awal waktiha dan awal waktunya tulu'ul fajri tsani. Terbitnya fajar kedua, fajar shadiq. Wa akhiru dan akhirnya tulu'us syamsi. Tenggelamnya terbitnya matahari. Terbitnya matahari yang di sini dimaksud adalah terbitnya matahari meskipun hanya sebagian. Beda dengan waktu maghrib. Waktu isya, waktu asar. Kalau waktu asar harus habis semua. Kalau terbit ini waktu subuh, ketika sudah terbit sedikit sudah habis waktu subuh. Baik. Nah ini itu adalah pembahasan tentang waktu sholat. Ya, kita sudah mungkin bahas bolak-balik ya. Maka di sini ada pembahasan baru. Yang ini masalah ini disebut dengan masalah apa istilahnya? Furu'ul mani' wa zawalul mani'. Mani' itu apa? Mani' yang dimaksud di sini adalah penghalang sholat. Dalam artian kalau ada penghalang ini, orang itu nggak mungkin sah untuk sholat. Dan apa yang dimaksud penghalang ini? Penghalang itu mencakup yang pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga gila, hilang akal. Yang keempat irma, pingsan, ya hilang akal ya. Itu termasuk penghalang sholat. Baik. Maka di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, orang itu baru masuk awal waktu sholat, terus tiba-tiba datang penghalang tadi. Misalkan, zuhur jam 12. Kemudian apa? Masuk jam 12 lebih 5, tiba-tiba haid. Jam 12 lebih 5, orang-orang gendeng misalkan. Misalkan. Maka ini namanya turu'ul mani'. Turu itu maji. Dari kata ja'aji. Datangnya penghalang. Nah, ini ada perincian. Yang kedua namanya zawalul mani'. Hilangnya penghalang tadi di akhir waktu. Misalkan waktu zuhur entek jam 3 misalkan. Jam 3 habis. Dia posisi head. Ya, posisi head. Jam 3 kurang 5 suci. Ya, jam 3 kurang 5 suci. Itu namanya zawalul mani', zawalul mani', hilangnya penghalangnya. Atau mungkin jam 3 kurang 5 sadar dari gilanya. Waras. Maka di sini ada pembahasan. Kita mulai dari turu'ul mani' atau datangnya penghalang. Beliau mengatakan, qala waman dan barang siapa dakhala memasuki alaihi atasnya waktu salat. Maka dia masuk dalam waktu salat zuhur misalkan tadi. Lebu jam 12. Wa madha alaihi dan berlalu atas orang tersebut zamanun ukuran waktu yumkinu yang memungkinkan fi'luha untuk mengerjakan sholat tadi. Fihi di rentang waktu tersebut. Dalam artian misalkan taruhlah misalkan orang butuh untuk bersuci, menutup aurat dan sholat 4 rakaat zuhur itu sekitar 10 menit taruhlah 10 menit. Ya. Ketika dia masuk jam 12 masih belum ada mani. Dia masih suci, masih gak gila. Berlalu 15 menit head, kurang sholat. Berlalu 15 menit gendeng, kurang sholat. Misalkan. Maka di sini yang dimaksud dengan berlalu pada dirinya waktu yang memungkinkan dia untuk bersuci dan melaksanakan sholat. Di awal waktu tadi. Terus kurang sempat sholat, wis datang penghalang tadi. Maka beliau mengatakan summa kemudian toro'a mendatangi alaihi atasnya al-mani'u penghalangnya. Dan dia belum sempat sholat. Apa yang wajib? Wajib alaihi maka wajib baginya qada'us shalah, mengqada' sholat itu. Pas kapan? Pas dia sudah sadar atau pas dia sudah suci. Jadi waktu itu tadi wajib baginya dia. Maka nanti harus diqada'. Kecuali kalau dia memasuki waktu itu dengan seukuran yang tidak mencukupi untuk sholat secara sempurna. Misalkan terulah tadi kita asumsikan orang itu membutuhkan waktu 10 menit untuk bersuci dan sholat. 10 menit waktunya. 5 menit setelah masuknya waktu, dan perlu diketahui takaran di sini bukan adzan. Karena adzan orang itu kadang geser. Karena gini misalkan mesti jam 12 pada meskipun waktu zuhur jam 12 dia adzan jam 12. Nah, ini yang jadi patokan, jadi bukan adzan ya. Bukan adzan, tapi waktu sholat.
Masuk jam 12, dapat 5 menit langsung head. Maka 5 menit ini waktu yang tidak akan mencukupi untuk dia sholat. Maka dianggap sholat waktu zuhur itu gugur. Karena tidak mencukupi untuk sholat. Paham ya? Ini namanya turu'ul mani, datangnya penghalang. Masalah kedua, hilangnya penghalang. Berarti ini ketika di akhir waktu hilangnya penghalang. Maka beliau mengatakan, walau dan kalau zala hilang almani penghalang tadi. Ya, hilang penghalang. Maka dia dalam kondisi head kemudian suci, kan hilang headnya. Dia dalam kondisi gila kemudian sadar. Waqat baqiya dan tersisa minal waktu dari waktu sholat yang dia ada di situ. Qadru takbiratul ihram, seukuran orang bisa takbiratul ihram. Maka berapa detik itu? Ya mungkin taruhlah 2 detik, 3 detik. Ya, 3 detik. 3 detik atau mungkin taruhlah ya 3 detik lah atau 5 detik lah, 5 detik. Ya, maka 5 detik. 5 detik sebelum habis waktu salat zuhur. Misalkan 5 detik sebelum masuk waktu asar, dia suci. Dia suci. Maka ini namanya zaul mani. Atau 5 detik sebelum adzan asar atau masuk waktu asar, dia siuman dari pingsannya atau dia sadar dari gilanya. Ya. Maka kalau mendapati waktu, meskipun hanya seukuran takbiratul ihram, berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama harus seukuran apa? Seukuran bersuci dan bisa sholat. Tapi kalau yang terakhir ini, hilangnya penghalang, ketika ada seukuran apa? Meskipun takbiratul ihram. Meskipun takbiratul ihram. Ya. Qadru takbiratul ihram, maka apa yang terjadi? Lazimahu fi'luha. Maka dia harus mengerjakan. Mengerjakan kembali ke sholat tadi. Wa fi'lu dan mengerjakan allati sholat yang tujma'u dijamak ilaiha kepadanya. Kalau misalkan dia bisa dijamak. Jadi kalau misalkan dia sucinya pas waktu asar. Waktu asar dijamak dengan waktu zuhur. Zuhur gak mungkin maghrib. Itu zuhur. Maka waktu zuhur otomatis head. Waktu zuhur head. Waktu asar habis jam 6. Jam 6 kurang 5 suci. Jam 6 kurang 5 suci. Maka dia wajib sholat asar. Plus wajib sholat zuhur. Lu waktunya sudah habis, laksanakan di luar waktu dihukumi qadha. Laksanakan di luar waktu dihukumi qadha. Baik. Ya. Mungkin untuk yang masalah pertama mungkin kita bisa pahami. Oh iya memang. Nah, untuk masalah kedua, kenapa kok yang dijamak juga harus di qadha? Ya. Kan dia secara asal enggak. Ada asar, ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud kalau nggak salah. Aku tahu nulis artikel ya agak lupa ya. Mungkin kok babok delei nang mungkin tak delei coba nang abuharis.com ya. Nang website. Aku rada lali, tahu tak tulis artikel. Jadi ada satu riwayat memang. Ada satu riwayat dari seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Abdurrahman bin Auf apa Ibnu Mas'ud gitu. Rada lali. Ya. Jadi memang ada asar di sini dari sahabat. Dan itu fatwa beberapa sahabat juga. Baik. Kemudian lanjut. Tapi ada pertanyaan? Ana sing kurang paham? Paham ya, insyaallah. Iya ya. Lanjut. Kau tulis ya kau. Wayu daru dan memberi udzur. Takhir salati mengakhirkan salat di waktunya di salah satu dengan 3 hal. Dinaumi dengan tidur, wan nisyani dan mengantuk. Iya. Ya enggak lupa. Nisyan. Dan lupa wal ikrahi dan pemaksaan. Dan pemaksaan wakada dijam'i takhiri dan yang demikian itu dengan dijamak takhir. Wa yandabu dan dianjurkan enggak, Bro? Ta'jilu mengawalkan salat di awal waktunya, di awal waktunya illa kecuali al-isya fa yandabu maka dianjurkan takhiruhu untuk
mengakhirkannya ila maghribi syafaqi sampai hilangnya mega al-asfari yang merah wal abyadi dan putih. Wa tahrum salatu dan diharamkan salat allati yang laisa laha tidak ada baginya sababun mutaqaddimun sebab yang ada di awal wala muqarinun dan tidak juga sebab yang membersamainya fi khamsati awqatin di 5 waktu ahaduha yang pertama ba'da salatus subahi ba'da salatus subahi Sholati itu salah berarti. Iya salah. ba'da salatis subahi setelah salat subuh hatta tatlu'a syamsu sampai terbitnya matahari. Wasani dan yang kedua inda tulu'iha ketika terbitnya matahari hatta hingga tertafi'a terangkat pada rumhin seukuran rumhin apa? Tombak. Seukuran tombak. Wasalisu dan yang ketiga indal istiwa'i ketika waktu istiwa fi ghairil jum'ati di dalam selain hari Jumat hatta hingga tazula bergeser. Warabi'u dan yang keempat ba'da salatil asri ba'da salatil asri setelah salat asar hatta hingga taghrubasy syamsu terbenamnya matahari. Wal khamisu dan yang kelima indal ghurubi ketika terbenam hatta hingga yatakamalah sempurna ghurubuha dalamnya. Wahada dan ini fi ghairi di selain haram Makkah di tanah haram Mekah. Amma fiha adapun di dalamnya fala tahrumus salatu tidak diharapkan salat di hadhil awqat di waktu-waktu ini. Baik, maka di sini beliau membahas pembahasan berikutnya yaitu tentang hal yang termasuk uzur untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Dalam artian melaksanakan sampai di luar waktu. Hukum asalnya nggak boleh, haram orang melaksanakan sholat sampai habis waktunya. Maksudnya dalam artian di luar waktunya. Ya. Misalkan sholat zuhur jam 4 misalkan. Jadi hukum asalnya haram. Kecuali kalau ada uzur. Namanya uzur syar'i dalam mengakhirkan sholat. Nah uzur syar'i ada beberapa hal. Yang pertama, beliau mengatakan qala wa yu'dzaru dan diberikan uzur. Ta'khiru sholati mengakhirkan sholat di waktiha pada waktunya. Bisalah satin dengan 3 hal. Yang pertama binaumi dengan tidur. Orang kalau tidur kemudian dia bangun-bangun sudah terlewat waktunya, maka ini termasuk uzur, dia tidak berdosa. Termasuk uzur, dia tidak berdosa. Baik. Kemudian yang kedua, wan nisyani dan lupa. Yang kedua adalah lupa. Bisa jadi lupa dan lupa yang dimaafkan ini adalah lupa karena sebab mubah. Lupa karena sebab mubah. Maka kalau lupa karena sebab sesuatu hal yang makruh misalkan, ya lupa gara-gara main catur misalkan, ya, atau hal yang haram, lupa karena mungkin dia lagi minum khamr sampai lali sholat, minum khamr sampai lali sholat, maka berdosa hukum asalnya, berdosa. Maka nisyan ini lupa, itu kalau untuk apa? Suatu hal yang sifatnya apa? Mubah, lupa karena hal mubah, misalkan saking sibuk belajar, misalkan sampai lali, ya, saking sibuknya gedu misalkan jahit, ya, sampai gak krungu adzan, roro wis kelewat tapi misalkan. Bisa jadi. Wal ikrah yang ketiga adalah paksaan. Ada ancaman. Misalkan mau sholat diancam. Ya, di lehernya diletakkan pedang atau di kepalanya diletakkan tembak. Ya, kan sembahyang saiki tak bedil misalkan. Pemaksaan. Maka di sini dia boleh untuk mengakhirkan supaya apa? Menyelamatkan nyawanya. Karena di sini ada unsur paksaan. Ya. Atau secara asal dia nggak bisa sama sekali. Misalkan dia diikat. Dan dia kalau misalkan sholat, ya, dia akan langsung dibunuh atau apa. Ya. Baik. Wakadha dan demikian pula bijam takhir dengan jamak takhir. Maka ada 4 di sini berarti ya. Ya ada 4. Yaitu apa? Jamak takhir. Kalau di jamak takhir maka boleh meskipun sholat di luar waktu karena jamak kan itu. Kemudian beliau mengatakan qala wa yundabu dan disunahkan ta'jilu sholati menyegerakan sholat fi awwali waktiha di awal waktu. Dan ini mutlak sholat apapun dalam artian dari sholat wajib. Mau sholat subuh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, maka dianjurkan semuanya untuk ketika masuk waktu segera sholat. Disunahkan. Ya, disunahkan. Baik. Ya. Illa kecuali al-isya, salat isya.
Fayundabu maka disunahkan takhiruhu mengakhirkan. Disunahkan apa? Mengakhirkan. Sampai kapan? Ila maghibi syafaqil asfari wal abyad. Hingga hilangnya mega kuning dan putih. Tadi kan kita sampaikan mega itu ada 3 kalau di langit barat. Mega merah, kuning dan putih. Yang pertama kali hilang merah. Maka untuk sholat isya sebenarnya mega merah sudah habis, sudah hilang, itu sudah sah sholat isya. Tapi sebagian ulama mengatakan sholat isya baru masuk waktunya ketika sudah hilang semua mega. Ketika sudah hilang semua mega. Maka kalau orang sholat isya, ketika masih ada mega putih, meskipun mega merah sudah hilang, dia tidak dianggap sah sholat isya. Sebagian ulama dapat seperti itu. Maka di sini mazhab Syafi'i berpandangan yang penting mega merah habis, tapi tetap disunahkan untuk mengakhirkan sampai habis semua mega. Alasannya apa? Supaya keluar dari khilaf orang yang tidak menganggap sah sholat di waktu itu. Supaya nggak ada khilaf gitu ya. Supaya apa? Nggak ada khilaf. Dalam artian, nang mazhabku dianggap sah, nang mazhab wong liya ya dianggap sah gitu loh. Supaya nggak ada khilaf. Kan kaidahnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu disunahkan. Kemudian pembahasan terakhir tentang waktu-waktu sholat yang dimakruhkan, diharamkan. Ya. Beliau mengatakan, ya kita sudah bahas, kita cuma baca saja. Wa tahrumu dan haram as-salatu salat allati yang laisa laha yang tidak ada baginya. Sababun sebab mutaqaddimun mutaqaddim. Wala muqarinun dan tidak pula sebab muqarin. Maka di sini beliau mengatakan bahwasanya haram hukumnya secara asal salat. Ya, selain salat apa? Sabab mutaqaddim atau sabab muqarin. Karena yang haram hanya sebab mutaakhir sama salat sunnah mutlak. Sebab mutaqaddim banyak. Salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Ini sebabnya dahului ya. Ya. Termasuk juga muqarin. Muqarin seperti apa? Salat gerhana yang dicontohkan. Baik. Fi khamsati awqat, di 5 waktu salat. Atau di 5 waktu ini diharamkan untuk salat. Yang pertama ahaduha salah satunya ba'da salati subahi setelah salat subuh hatta tatul asyams. Setelah salat subuh hingga terbitnya matahari. Wathani waktu kedua, inda tulu'iha ketika mulai meninggi matahari. Jadi setelah subuh sampai terbit. Ya. Terbit itu muncul sedikit gitu loh maksudnya. Muncul sedikit mataharinya. Tip. Yang kedua, ketika sudah muncul sedikit sampai proses naiknya. Sampai lepas semua dari ufuk. Hatta sampai kapan? Tartafi aqdra rumhin. Dia meninggi seukuran tombak. Seukuran tombak dibatasi oleh para ulama adalah sekitar 4 derajat dari ufuk. 4 derajat itu diasumsikan per derajatnya sekitar 4 menit. Maka sekitar 16 menit. Kita sudah bahas. Hah? 16, papat ya. Kita sudah bahas di Bulughul Maram. Wasalis dan yang ketiga, waktu yang ketiga. Endal istiwa ketika istiwa dan ini waktunya sangat singkat sekali. Istiwa itu kapan? Matahari tepat 90 derajat. Ya, di atas kita. Fi ghairil Jum'ah di selain salat Jumat. Karena kita sudah bahas ada satu hadis yang membicarakan bahwasanya kecuali salat Jumat. Di Bulughul Maram. Hatta tazulah hingga zawal. Zawal geser ke barat sedikit. Warabi yang keempat ba'da salatil asri, setelah salat asar, hatta taghruba syamsu hingga tenggelam matahari. Ya. Maksudnya hingga tenggelam ini hingga sebagian mulai tenggelam. Bukan maksudnya hingga tenggelam hingga habis semua. Kalau habis semua itu sudah masuk waktu maghrib gitu ya. Jadi ketika selesai salat asar hingga matahari sudah mulai ada yang masuk bagian mataharinya ke dalam ufuk. Nah, ini yang keempat. Wal khamisu yang kelima, indal ghurub ketika mulai masuk tapi belum sudah habis, hatta yatakamal hingga sempurna ghurubuha hilangnya matahari. Ya. Dan ini 5 ini secara rinci. Ini secara umum habis sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran tombak. 1. Yang kedua zawal. Yang ketiga dari selesai sholat asar sampai matahari hilang secara sempurna. Itu secara umum. Tadi diperinci. Nah, ini berlaku untuk sholat, ya. Dan berlaku juga untuk mengkuburkan. Maka tidak boleh mencari waktu, sengaja mencari waktu terlarang ini, nggak boleh. Tapi kalau misalkan bertepatan, ya, dan misalkan ada maslahat di situ, ada hajat di situ, diperbolehkan untuk menguburkan. Ya. Tapi kalau secara sengaja diinteni, nggak boleh. Secara sengaja ditunggu waktu itu, maka tidak boleh.
Kemudian beliau mengatakan, nah ini semua waktu ini ada pengecualian wahada dan ini semua ya fi ghairi harami Makkah di selain haram Mekah. Maka orang yang datang masuk Masjidil Haram untuk sholat di sana, tawaf di sana, maka dia tidak terlarang sama sekali. Mau sholatnya sholat sunnah mutlak, mau sholatnya sholat sunnah sebab mutaakhir, ya, atau apapun, maka tidak boleh dilarang. Meskipun itu waktu terlarang, karena ada hadisnya, ya. Dalam Bulughul Maram juga disebutkan. Dan beliau mengatakan di haram Mekah, maka tidak termasuk haram Madinah. Kalau Masjid Nabawi tetap berlaku hal ini. Larangannya tetap. Amma adapun fiha di haram Mekah, fala tahrumus sholatu, maka tidak haram sholat fi hadhil awqat di waktu-waktu ini semua. Tidak haram secara mutlak. Ya. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu